Video ini merupakan video ke-9 dari seri belajar Docker untuk pemula. Pada video ini kita akan belajar menulis yang namanya Docker file untuk membuat Docker image yang menjalankan aplikasi bikinan kita sendiri. Yuk langsung aja. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar memanfaatkan dan menggunakan Docker untuk membantu proses kita mengembangkan aplikasi web di lokal komputer kita, yaitu dengan menjalankan Docker Container Postgres. Kemudian di lokal komputer, kita menjalankan Golang backend app yang berhasil terhubung dengan kontainer Postgres dan juga JavaScript frontend aplikasi kita. Semuanya membentuk aplikasi to-do list seperti ini yang bisa diakses lewat browser favorit kita. Pada alur pengembangan aplikasi, setelah kita selesai mengembangkan satu fitur atau bagian tertentu di kode, biasanya kita melakukan commit atau upload kode kita ke Git repository yang akan men-trigger Continuous Integration Server atau CI pipeline yang secara otomatis menjalankan build aplikasi JavaScript dan Golang kita dan mempackage aplikasi menjadi Docker image. Nah, cara membuat Docker image kita sendiri ini gimana? Kita harus menulis yang namanya Docker file. Lewat video ini, kita akan sama-sama belajar menulis Docker file untuk membuat Docker image yang bisa menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Cara kerja Docker file untuk membuat Docker image ini gimana? Caranya cukup sederhana. Kode dari aplikasi yang kita tulis ini biasanya di-build menjadi sebuah jar atau dibundle jadi satu JavaScript file atau menjadi satu executable binary. Hasil build ini yang bakal dimasukkan ke dalam Docker image agar bisa dijalankan. Kalau mau lebih sederhana lagi, kita juga bisa memasukkan semua kode kita ke dalam Docker image dan jalankan perintah yang sama seperti menjalankan aplikasi di lokal komputer kita. Langkah-langkah membuat Docker image ini yang perlu kita tulis lewat Docker file untuk ngasih tahu Docker gimana cara nge-build image aplikasi kita. Bagian pertama, membuat Docker image untuk aplikasi JavaScript frontend. Pada layar sebelah kanan, kita akan menulis Docker file dan memasukkan langkah-langkah atau instruksi untuk membuat Docker image-nya. Pada layar sebelah kiri, saya akan jelaskan apa yang terjadi pada environment di dalam image untuk setiap langkah di Docker file yang kita tulis. Untuk mulai menulis Docker file, baris pertama kita selalu menulis from, diikuti dengan base dari image lain yang kita inginkan. Untuk aplikasi JavaScript, biasanya kita menggunakan base image Node.js supaya semua tool front-end yang kita perlukan bisa jalan, misalnya npm atau yarn. Yang terjadi di dalam image, kita akan menginstal Node.js lengkap dengan tool-tool basic yang diperlukan untuk build atau menjalankan aplikasi JavaScript front-end. Kemudian, misalnya, aplikasi kita bisa dikonfigurasi lewat environment variable untuk ngasih tahu URL backend API-nya ada di mana. Kita bisa tambahkan di sini env diikuti dengan nama variabelnya, misalnya API URL dan value-nya. Sebagai contoh, value-nya http api.belajardocker.com. Yang terjadi di dalam image akan ada environment variable dengan nama API URL yang diset ke value http api.belajardocker.com. Selanjutnya, kita bisa membuat folder untuk menyimpan kode atau hasil build dari aplikasi kita dengan run diikuti perintah Linux untuk membuat direktori, yaitu mkdir, diikuti path dari direktorinya misalnya /app. Harap perhatikan, semua yang ditulis dengan huruf besar ini merupakan format penulisan Docker file. Kalau penasaran dengan format instruksi lengkapnya, boleh dicek dokumentasinya. Di sini saya contohkan dengan instruksi-instruksi yang paling sering dipakai saja. Nah, instruksi run ini akan menjalankan perintah apapun di dalam image. Yang terjadi di dalam image, lewat instruksi ini, kita akan membuat direktori /app. Selanjutnya, kita perlu mengcopy kode yang kita punya di lokal komputer kita ke dalam direktori yang barusan kita buat di dalam image. Instruksi copy ini akan menjalankan perintah copy di host atau lokal komputer kita. Format penulisannya copy diikuti dengan path di lokal komputer kita, misalnya titik untuk direktori sekarang. Dan tujuan path di dalam image, yaitu direktori yang barusan kita buat /app. Apa yang terjadi? Semua file di dalam folder sekarang di host atau lokal komputer kita bakalan di-copy ke dalam path /app di dalam image. Pada tahap ini, kita sudah memiliki semua kode aplikasi di dalam image.
Langkah selanjutnya, kita tinggal menginstal dependensi yang kita perlukan dengan instruksi run diikuti perintah yarn install, sama seperti menginstal dependensi di lokal komputer kita. Lalu, instruksi terakhir adalah cmd, diikuti dengan perintah yang kita inginkan untuk menjalankan image ini sebagai kontainer. Perhatikan di sini perintahnya harus kita pisah-pisah ke dalam array. Kalau ada spasi atau argumen, kita pisahkan dengan koma sebagai indeks array yang baru. Di dalam image, ini bakal menjalankan aplikasi dengan perintah yarn serve. Bagian kedua, menulis Docker file. Kode dari aplikasi demo to-do list ini bisa teman-teman download atau clone dari repositori saya di github.com/girikuncoro/belajar docker pemula. Lalu buka dengan kode editor favorit teman-teman. Sekarang kita akan membuat Docker image untuk aplikasi frontend. Masuk ke folder frontend, lalu buat sebuah file dengan nama Docker file, huruf D besar, tekan enter seperti ini. Di sini saya copy paste instruksi-instruksi Docker file yang tadi kita bahas di slide. Baris pertama ada instruksi kalau image ini menggunakan base image node. Nah, best practice di sini sebaiknya kita pastikan pilih image dengan versi yang kita inginkan. Kalau saya biasanya menggunakan image dengan versi Alpine, soalnya ukuran image-nya jauh lebih kecil. Caranya milih versi image gimana? Buka Docker Hub, lalu kita cari Docker Image Node. Klik Official Image Node yang ini. Di sini kita bisa lihat ada banyak versi atau tag-tag yang disupport. Misalnya saya pengen pakai versi Alpine yang versi 16. Kembali ke editor kita. Di sini kita cukup tambahkan tag-nya from node .2 16 strip Alpine. Dengan ini kita mengunci versi dari image base node yang kita gunakan. Kalau nggak dikasih versi atau tag, secara otomatis Docker bakalan make image node dengan versi latest atau versi terkini. Kalau ada versi baru lagi di Docker Hub, ketika kita build, bakalan make base image yang selalu berbeda, dan belum tentu jalan atau kompatibel dengan environment yang diperlukan oleh kita. Mari kita lihat lebih detail image node ini. Kita coba klik versi 16 Alpine yang ini. Kita bisa lihat Docker file yang digunakan untuk membangun atau membuild image node versi Alpine ini. Kita bisa lihat dia menggunakan base image Alpine versi 3.13. Scroll lagi ke bawah, base image ini mengatur semua permission sehingga membuat image container kita lebih safe dan menginstall tool-tool yang diperlukan yang siap pakai untuk membuild aplikasi frontend kita. Seperti Yarn, jadi tool Yarn ini sudah siap pakai, dan terakhir dia menjalankan perintah node. Jadi bisa kita lihat, aplikasi kita app versi 1.0 ini dibuat di atas base image node dengan versi Alpine, yang dibuat lagi di atas base image Alpine. Selanjutnya, environment variable. Kalau kita buka library file kita, ada di src, libs, kemudian buka file axios.js ini. Kita bisa lihat aplikasi kita membaca environment variable dengan nama fue_app_api_url supaya bisa terhubung dengan backend API. Kalau ini nggak kita set, dia bakal secara otomatis terhubung dengan localhost di port 8080. Kembali ke Docker file kita. Di sini kita sesuaikan. Ini kita rename menjadi fue_app_api_url. Ini value-nya kita taruh saja pura-puranya backend kita ada di http://api.belajardocker.com. Sisanya harusnya udah oke semua. Kita membuat directory di path/app, kemudian kita mengcopy seluruh isi file dari directory frontend kita ke /app, dan kita menginstall seluruh dependensi, dan terakhir
Docker image kita menjalankan perintah yarn serve sama seperti cara kita menjalankan aplikasi front-end di komputer kita. Kita save. Bagian ketiga, nge-build Docker image dari Docker file yang sudah kita tulis. Nah, setelah Docker file kita sudah siap, sekarang kita bisa build Docker image-nya. Caranya pastikan kita ada di dalam direktori front-end. Saya sudah ada di direktori front-end di bawah repositori saya. Lalu ketik docker build, lalu kita kasih nama dengan flag -t atau tag. Misalnya to-do minus front-end, lalu titik 2, dan kita kasih tag atau versi dari aplikasi kita, misalnya v1. Lalu diikuti dengan titik atau direktori di mana kode front-end kita berada. Kita sudah ada di direktori front-end di mana semua file aplikasi front-end kita berada. Lalu tekan enter. Docker image sedang dibuat, kita bisa lihat keluaran dari Docker build-nya. Kita bisa lihat satu persatu seluruh instruksi yang kita tulis di Docker file dieksekusi ya oleh Docker build command ini. Seperti copy titik ke /app, kemudian run yarn install, yang akan menginstal seluruh dependensi dari aplikasi frontend ini. Nah, sekarang proses membuat Docker image sudah selesai. Kita bisa lihat image-nya dengan perintah docker images. Di sini kita bisa lihat saya sudah punya image to do frontend yang barusan kita buat dengan tag v1. Dan ini size-nya cukup kecil ya, 226 MB, sesuai dengan Alpine yang ukurannya sangat kecil. Kalau nggak pakai Alpine, Linux OS yang minimal, ini ukurannya mungkin bisa di atas 1 GB. Sekarang kita coba jalankan kontainernya seperti biasa dengan perintah docker run, kemudian -d untuk menjalankan kontainernya di background, lalu -p, kita map ke port 8080 di host kita, lalu nama image-nya yang barusan kita build, yaitu to-do frontend -2 v1. Tekan enter. Ketik docker ps-a untuk melihat status kontainer yang berjalan dan juga mati. Saya grab aja to-do. Kontainer yang pertama adalah kontainer yang barusan saya jalankan. Kita lihat ini ID-nya sama ya, E238, di sini juga E238. Sayang sekali kontainernya exit atau nge-crash 8 second yang lalu. Kita coba lihat, kita coba cari tahu kenapa. Dengan perintah docker logs, lalu diikuti dengan ID kontainernya. Ternyata kita bisa lihat kontainernya nge-crash karena dia nggak berhasil membaca package.json. Ini rupanya kita ada salah direktori di docker file kita. Kembali ke docker file kita, di sini kita lihat, kita mengcopy semua file dari kode frontend kita ke direktori /app. Tapi by default, Docker akan menjalankan semua perintah ini dari root path, yaitu /. Makanya ketika dia melakukan yarn install dan juga yarn serve, dia berharap semua file kode aplikasi ada di direktori /. Nah, caranya gimana buat ngasih tahu yarn kalau aplikasi kita ada di folder /app? Kita cukup beritahu lewat flag min cwd kemudian diikuti dengan /app. Sama juga di cmd kita kasih min cwd lalu diikuti dengan /app. Seperti ini, jangan lupa di save docker filenya. Nah, di sini yang penting perlu teman-teman ketahui, setiap kali kita memodifikasi Docker file, kita harus nge-build ulang. Nah, untuk nge-build ulang, kita cukup jalankan perintah yang sama, yaitu docker build -t, kemudian nama image-nya kita samakan to-do -frontend, titik 2. Nah, di sini fungsinya tag atau versioning. Yang tadi kita kasih versi v1, karena Docker file-nya beda, sudah kita fix isunya. Di sini kita bisa ubah jadi versi yang baru, yaitu v2. Jadi kita bisa tahu dengan pasti versi image kita mana yang jalan dengan baik. Lalu diikuti dengan titik atau direktori tempat
kita berada. Tekan Enter. Di sini seperti biasa, satu demi satu instruksi yang sudah kita tulis di Dockerfile akan dieksekusi oleh Docker build command ini. Dan perintah untuk yarn install sudah baru ya, kita sudah menspesifikasikan direktori kode aplikasinya yaitu /app. Nah, setelah beberapa menit, Docker image kita yang baru sudah ready, kita bisa ngecek lagi dengan perintah docker images. Kita bisa lihat sekarang ada dua versi image to do frontend yang kita buat. Yang pertama versi V1 yang gagal, yang baru kita build adalah versi V2. Coba kita jalankan lagi kontainernya kali ini menggunakan versi V2. Dengan perintah docker run -d -p 8080.28080, nama image-nya to do -frontend .2 versi yang baru yaitu V2, tekan enter lagi. Lalu ketik docker ps untuk melihat kontainer yang berjalan. Sekarang kita bisa lihat kontainer dengan image to do frontend V2 ini sedang berjalan dengan baik. Up 9 detik. Ini bisa diakses di port 8080. Sekarang kita tes apakah kontainer frontend kita sudah berjalan dengan baik dan apakah environment variable yang kita konfigurasi sudah terisi dengan benar. Buka browser dan arahkan alamatnya ke localhost /2 8080. Tekan enter. Kita lihat aplikasi front-end to-do list kita berhasil dibuka. Ini kita mengakses aplikasi front-end yang ada di dalam kontainer yang sedang berjalan. Kita coba isi seperti di video sebelumnya, misalnya belajar Docker, install Docker. Seperti ini. Lalu coba kita refresh. Datanya hilang ya. Ini karena kita belum mengkonfigurasi backend kita dengan baik. Kalau kita buka inspect console seperti ini, di sini kita bisa lihat backend kita masih backend jadi-jadian ya. Kita belum punya api.belajardocker.com. Jadi frontend tidak terhubung dengan backend dengan baik. Di video selanjutnya, kita akan menjalankan backend sebagai kontainer juga, sehingga aplikasi to-do list kita ini bisa dijalankan secara lengkap. Kembali ke terminal, kita coba masuk ke dalam kontainer frontend kita. Sebelumnya, kita ketikkan lagi docker ps untuk mengetahui kontainer ID-nya. Ini kita catat, kemudian kita masuk dengan perintah docker exec -it, kemudian kontainer ID-nya ini saya copy paste saja. Diikuti dengan bash atau sh supaya kita terkoneksi dengan terminal interaktif. Nah, khusus Linux based image Alpine biasanya dia nggak punya bash tapi punyanya sh. Jadi ini kita tekan enter aja, kita kasih sh. Di sini kita lihat prompt-nya berubah ya, udah bukan prompt dari komputer saya lagi, tapi ini adalah prompt shell yang ada di dalam kontainernya. Kita berhasil masuk. Kita coba ketik ls, kita bisa lihat semua folder di root file systemnya kontainer kita. Kalau teman-teman ingat, file-file yang kita copy barusan ada di folder /app. Ini /app yang ini ya. Kita coba masuk ke dalam sini, cd /app, lalu ketik ls. Kita lihat file-file ini familiar ya. File-file ini adalah file yang ada di repositori yang barusan teman-teman clone, yang kita berhasil copy, masukkan ke dalam Docker image kita. Kemudian kalau teman-teman ingat, tadi juga di Dockerfile kita ngeset environment variable. Untuk memastikan environment variable-nya sudah terset dengan baik di dalam image ini gimana, ketik env, kemudian kita coba grab tadi API URL nama environment variable-nya. Nah, di sini kita bisa lihat variabel Vue App API URL ini sudah terset dengan yang kita inginkan, yaitu http api.belajardocker.com. Selamat, kita sudah berhasil membuat Docker image untuk aplikasi frontend kita dan menjalankannya sebagai kontainer dengan baik. Sekarang kita sudah belajar menulis Dockerfile dan nge-build Docker image dari Dockerfile tersebut. Di lokal komputer kita, selain kode aplikasi kita, di direktori ada Dockerfile. Aplikasi termasuk Dockerfile ini biasanya kita commit atau upload juga ke Git. Commit ke Git ini akan men-trigger CI pipeline secara otomatis.
yang akan melakukan build image dari Dockerfile. Langkah-langkahnya persis seperti yang barusan kita lakukan di komputer. Bedanya, semua langkah tersebut dilakukan secara otomatis oleh CI pipeline. Hasil build dari CI pipeline yang berupa Docker image tersebut diupload ke kontainer registry yang nantinya bisa di-download untuk dijalankan di server. Pada video selanjutnya, kita akan belajar membuat Docker image untuk Golang backend kita, sehingga kita bisa menjalankan semua komponen aplikasi to-do list ini sebagai kontainer dan kesemuanya berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya akan mempublish video seri belajar Docker untuk pemula ini setiap minggunya. Jika merasa bermanfaat, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang membingungkan kamu soal konsep Docker, kamu bisa mention saya di Twitter @girikuncoro atau tinggalin komen di bawah ini. Nanti saya akan balas satu persatu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.